Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita ulang dari tanbihun. Tanbihun utawi iki iku pengeling. Zakaro wisnutur sopo as-Sam'ani, Imam Sam'ani, fi zaujatin ing dalem bojo sohiratin kang cilik. Imam Sam'ani menyebutkan tentang istri yang masih kecil. Zati abawaini kang duweni wong tua loro. Menyebutkan anna wujubama ing satuhune kewajibane perkara. Maro kang wis kelewat apa ma iku alaihima ing atase abawain. Fazauji nuli suami. Imam As-Sam'ani ya menyebutkan tentang istri yang masih kecil. Ya, bisa jadi seorang laki-laki mempunyai istri yang masih umur 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Yang masih polos dan lugu, yang belum ngerti apa-apa. Dan perlu banyak diajarkan tentang adab, akhlak gitu. Nah, istri yang masih kecil, yang masih punya kedua orang tua, maka anna wujuba ma marro, bahwasanya kewajiban perkara-perkara yang sudah lewat di atas. Apa itu? Ta'limuhu al-wajibat, nahyuhu al-muharramat, wa amruhu bidzalik, mengajarkan kewajiban-kewajiban, melarang hal-hal yang diharamkan, menyuruh. Maka wujuba ma marro, kewajiban apa yang sudah dibahas di atas, alaihima, yakni kewajiban kedua orang tuanya terlebih dahulu. Fazauji, baru urutan setelah kedua orang tua, itu baru suami. Ya, jadi bukan suami dulu baru kedua orang tua, tapi kedua orang tua dulu baru suami apabila itu istrinya masih kecil. Berbeda kalau istrinya sudah dewasa. Kalau istrinya sudah dewasa, ya semua tanggung jawab suami. Ngedidik istri tanggung jawab suami, nafkahin istri tanggung jawab suami, memberikan edukasi pendidikan adab, fikih, haid, semua tanggung jawab suami. Wa qadiyatuhu utawi tuntutane madzakaros Sam'ani. Wa qadiyatuhu utawi tuntutane madzakaros Sam'ani iku wujubu darbiha, kewajibane mukul zaujatin shaghirah walau fil kabiroti, senejan iku ing dalem masa gedee istri. Inti dan maksud serta tujuan apa yang disampaikan oleh Imam Sam'ani itu adalah kewajiban memukul istri yang meninggalkan sholat, tidak mau belajar agama, gitu ya. Kemudian tidak mau belajar tentang kewajiban-kewajiban. Walau fil kabiroti,
Kata Imam Sam'ani, meskipun sang istri tersebut sudah besar, sudah dewasa, sudah ibu-ibu, tetapi dia tetap tidak mau belajar agama. Bahkan tidak mau nahyuha anil muharramat. Ya, dicegah atau dilarang untuk melakukan sesuatu yang dilarang tuh nggak mau. Jangan keluar. Kalau buka kerudung jangan keluar. Buka kerudungnya di dalam rumah saja. Nggak mau. Maka ya Imam As-Sam'ani menuturkan bahwa kewajiban tersebut adalah kewajiban orang tuanya dan kewajiban suaminya untuk menindak tegas kepada seorang istri yang tidak mau belajar agama serta melanggar norma agama. Kama koyo barang soroha kang jelasake bihi kelawan ma sopo Jamalul Islami Syekh Jamalul Islam Al-Bazari, rupane Imam Bazari. Kala ngendika sopo Syekhuna guruwe kita. Ya, maksud daripada kama sarraha bihi Jamalul Islam Al-Bazari itu adalah ungkapan tadi yang disampaikan oleh Imam As-Sam'ani itu sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Jamalul Islam Al-Bazari. Kemudian Syekhuna mengatakan wahwa utawi mamarro iku dhahirun pertela. Wahwa utawi mamarro iku dhahirun pertela illam yahsya lamun ora wedi sapa wong. Ya. Nusyuzan ing nusyuz. Wa atlaqalan mutlaqake sapa Az-Zarkasi Imam Zarkasi an-nadba ing sunnah. Nah, Imam Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan wa huwa dhahirun. Nah, apa yang sudah lewat di atas mamarro gitu loh. Ta'limuhul wajibat, nahyuhu anil muharramat, itu jelas. Illam yahsya nusuzan. Apabila sang suami tidak merasa takut istrinya itu nusyus. Paham kan kita arti nusyus? Istrinya nanti suka ngelanggar aturan suami, berani sama suami. Kalau nusyus itu lebih tepatnya sih sebenarnya keluar rumah tanpa izin suami. Itu maksud daripada nusyus sebenarnya ya. Tapi disamakan dengan keluar dari rumah tanpa izin suami ya hal-hal yang ketika suami ngasih perintah dia nggak nurut. Ya, suami nyuruh dia nggak nurut. Nah, maka dikategorikan istri tersebut istri nusyus. Apabila sang suami takut istrinya nusyus maka nggak usah dikerjain. Ya, nggak usah nahyuhu anil muharramat, nggak usah ta'limuhul wajibat. Maksudnya nggak usah memukulnya juga. Tapi sebenarnya kewajiban ta'limuhu ya, al-wajibat. Tapi Imam Az-Zarkasi wa atlaqo an-nadba, beliau tetap menganggap bahwa memukulnya, memberikan perintah, memberikan larangan bagi seorang suami kepada istrinya adalah an-nadba, yaitu sunnah. Wa awwalu wajibin lan utawi kawitane kewajiban hatta alal amri, sehingga ingatase perintah bis sholati kelawan sholat kama kaya barang kalu kang padha ngendika sapa para ulama alal abai ingatase para ayah summa alaman nuli ingatase wong marro kang wis kelewat sapa man iku ta'limuhu ngajarake sobi atau ngajarake tamyiz. Sobi lah. Ya, al-mumayyizi kang wis tamyiz sapa sobi. Ngajarake anna nabiyana ing satuhune nabiye kita. Rupane Muhammadan sallallahu alaihi wasallam iku bu'itha dan utus sapa Kanjeng Nabi di Makkah ing dalam Mekah. Wa wulidalan den lahirake sapa Kanjeng Nabi biha ing dalam Mekah. Wadufina landen maaf kubur sapa Kanjeng Nabi
bil Madinati ing dalem Madinah. Wa matalan sedo sapa Kanjeng Nabi biha ing dalem tanah Madinah. Wa awwalu wajibin, pertama kali kewajiban ya untuk memberikan perintah alal amri bis salat, sampai pada perintah salat, atau pertama kali yang harus dikerjakan alal aba oleh para ayah terhadap anak-anaknya. Tsumma alaman marro, ayah, kakek, man marro itu isinya. Terhadap anak-anaknya adalah ta'limuhu, mengajarkan anak tersebut al-mumayyiz, yang sudah tamyiz. Mengajarkan apa? Anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa isa bi Makkah, bahwa Nabi Muhammad itu diutus di Mekah. Wa wulida biha, dilahirkan di Mekah. Wa dufina bil Madinah, Rasulullah itu wafatnya di Madinah, dikuburkan juga di. Nah itu itu awal wajibin alal aba, pertama kali yang wajib diajarkan oleh ayah dan ibu kita kepada anak-anak. Pertanyaannya, sejak kita kecil ayah dan ibu itu memperkenalkan Rasulullah tidak kepada kita? Rata-rata kan enggak, rata-rata sih, umumnya di zaman sekarang. Begitu juga nanti ketika kita sudah dewasa, mempunyai anak, ya jangan sampai lupa itu. Jangan sampai awal wajibin ditinggalkan. Disuruh sholat di umur 7 tahun. Dan wanahwaha, hal-hal wajib yang seperti sholat. Kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah. Jangan sampai anak tuh kecil tuh nggak ngerti Islam gitu loh. Lingkungan kita kan bukan lingkungan orang-orang yang rajin sholat. Bukan lingkungan orang-orang yang rajin ngaji. Kalau anak kita tidak diedukasi tentang pendidikan agama, mata dan telinganya itu nggak pernah melihat ritual-ritual agama, lalu ketika besar, kebiasaan anak kita itu apa? Karena kebiasaan anak itu akan tercetak mulai sejak anak itu masih kecil. Dedek, faslun utawi iki kuana fasal suwiji. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat sholat. Faslun utawi iki kuana fasal suwiji. Bisyurutis sholati ing dalem piro-piro syarate sholat. Asyartu utawi kang aran syarat. Iku ma barang. Yatawaqafu kang kandeg. Ada yang yutawaqafu dimajulkan, ada yang yatawaqafu. Yatawaqafu kang mandeg alaihi ingatese ma. Kalau yatawaqafu ala, kalau yatawaqafunya aja nanti punya arti berhenti. Tapi kalau yatawaqafu ala itu artinya ketergantungan terhadap itu. Nah, nanti kita pahami ya. Asyartu utawi syarat iku ma barang yatawaqafu kang kandeg alaihi ingatase ma opo sihhatus sholati sahe salat. Walaisalan ora ono opo ma iku minha saking salat. Kita sekarang membahas tentang syarat-syaratnya sholat. Lalu kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih syarat itu. Syarat itu, syarat ya, syarat. Ma yatawaqafu atau ma yatawaqafu alaihi sihhatus sholati walaysa minha. Sesuatu yang mana sholat bisa sah disebabkan karena sesuatu ini. Nah itu maksudnya ya. Ma yatawaqafu alaihi sihhatus sholat. Perkara-perkara atau hal-hal yang mana sholat itu bisa menjadi sah disebabkan karena perkara dan hal-hal ini. Ya itu syarat. Jelas ya? Wa quddimat lan den dahuluake opo asyurutu piro-piro syarat. Alal arkani ingatase piro-piro rukun. Iku li annaha krono satuhune syurut. Iku aula luwih utama bitakdimi kelawan den dinginake. Nah di dalam sholat itu kan ada syarat dan ada rukun. Kemudian kenapa sih syarat didahulukan? Wa quddimatis syurut. Syarat didahulukan alal arkan daripada rukun sholat. Syaratnya sholat
didahulukan daripada rukun sholat, li'annaha aula bittaqdim, karena syaratnya sholat itu memang lebih utama disebutkan terlebih dahulu, begitu ya, daripada sebab idz syartu krono utawi syarat ikuma barang. Idz syartu krono utawi syarat ikuma barang yajibu kang wajib. Ya, opo takdimuhu ninginake ma ala sholati ing atase sholat, wastimroruhu lan berlangsung ma fiha ing dalem sholat. Kenapa demikian? Kenapa sih syarat itu kudimat alal arkan, lebih didahulukan daripada rukun? Li'annaha aula bitakdim, karena syarat itu memang lebih layak didahulukan. Ya, kenapa aula bitakdim lebih layak didahulukan? Idz syartu, karena syarat itu, ya, ma yajibu taqdimuhu ala sholat wastimroruh, karena syarat itu adalah sesuatu yang wajib didahulukan, katakanlah sebelum sholat. Wastimroruhu, dan syarat ini akan tetap ada, berlangsung ketika sholat. Sebelum sholat ada, ketika sholat berlangsung pun tetap ada, itulah syarat. Berbeda rukun. Kalau rukun itu sebelum sholat nggak ada, ya kan? Contoh takbiratul ihram, ya di dalam sholat, itu rukun. Membaca surat al-fatihah, ya di dalam sholat. Ruku, ya di dalam sholat. Nah, yang dimaksud syarat itu apa? Islam, baligh, akil, begitu lah ya. Tapi di sini beda sih. Maksudnya di sini wasyurutuhu kahusyurutul husli misalnya, ma'un mutlak, itu ya. Jadi wudu dulu, salah satu syarat di sholat wudu dulu kalau gitu. Kan wudu itu syaratnya sholat. Sucinya wudu kan istimrar fi sholat, begitu. Sucinya wudu. Islam, syaratnya sholat apa? Islam. Islam itu sebelum sholat juga kita sudah Islam. Dan Islam itu tetap akan ada meskipun kita sudah sholat. Sekarang kalau takbiratul ihram, sebelum sholat nggak ada. Paham kan begitu? Sebelum sholat nggak ada takbiratul ihram itu. Takbiratul ihram akan ada tatkala kita memulai sholat. Ruku akan ada ketika di dalam sholat. I'tidal akan ada ketika di dalam sholat. Nah, itu rukun. Tapi kalau Islam, itu Islam, akil, baligh, itu kan syarat-syarat sholat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, itu syarat-syarat sholat. Nah, syarat-syaratnya sholat itu akan dilakukan oleh seseorang sebelum dia itu sholat. Dan syarat-syarat ini tetap akan menemani kita tatkala kita berada dalam sholat. Nah, itu syarat ya. Bedanya antara syarat dan rukun. Jelas ya begitu ya. Syurutus sholati utawi piro-piro syarati sholat iku khamsatun ana 5. Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Ahaduha utawi salah sijine sholat syurut iku toharatun suci an hadatsin saking hadas, ya, wa jinabatin lan janabah. Syarat-syaratnya sholat itu ada 5. Ahaduha, yang pertama atau salah satunya, sebenarnya begitu. Yang paling pertama adalah toharatun an hadasin wa janabah. Suci dari hadas dan suci dari junub atau janabah. Gitu. Nah, at-toharatu utawi sesuci lughatan ing dalam munggu bahasa iku an-nadzafatu bersih. Ya. Iku an-nadzafatu bersih. Wal khulusu lan amri selamat atau lolos boleh. Minad danasi saking kotoran. Suci itu lughatan.
Lughatan itu secara kamus, secara bahasa. Apa yang namanya suci secara kamus dan secara lughat, secara bahasa? Suci itu adalah an-nadhafah, bersih. Bersih dari apa? Bersih dan khulus, terbebas ya minad danasi, dari kotoran. Itu saja. Kemudian wasyar'an lan ing dalem munggu syara iku raf'ul man'i, ngilangake pencegah, penghalang, al mutarottabi kang den urutake, alal hadathi ingatase hadas, awin najisi atawa najis. Nah, toharoh menurut syariat atau syara itu, bersuci menurut syariat atau syara itu raf'ul man'i al mutarottabi alal hadathi awin najsi, ya, menghilangkan al mana', penghalang, ya. Al mutarottab bisa yang nempel, bisa yang melekat. Al mutarottab yang menempel al hadasi, yakni berupa hadas, awin najisi atau berupa yang nempel pada seseorang. Jadi menurut syara itu raf'ul man'i, kan yang namanya hadas atau najis itu penghalang sholat. Dan hadas atau najis itu ada bedanya. Kalau najis itu berupa ain, bentuk, wujud, ada wujudnya, ainnya, material. Kalau hadas itu kondisi seseorang. Nah ini nih, kondisinya. Jadi nggak ada yang namanya itu kotoran ayam hadas. Oh bukan, najis itu. Karena al-ain, ada wujudnya. Kalau kondisi kita baru bangun tidur, lah bangun tidur, maka kita disebut dengan hadas. Kondisi kita nih kondisi nggak suci. Junub, baik itu haid misalnya, atau nifas, atau junub itu sendiri, keluarnya sperma. Lah itu bukan namanya najis. Kamu lagi dalam keadaan najis ya nggak bisa. Mana najisnya coba? Kamu misalnya junub, kita misalnya junub, entah itu keluarnya sperma atau berhubungan intim dengan istri atau suami, lalu dikatakan najis. Mana najisnya? Kalau najis itu kan bentuknya ainiyah, meskipun nanti ada hukumnya juga. Tapi kalau najis itu ada bentuknya. Kalau hadas itu ya kondisi seseorang gitu loh. Keadaan seseorang di mana kondisi tersebut tidak memperbolehkan seseorang melaksanakan sholat, tawaf. Ya, jadi sebenarnya lebih simpel mendefinisikan apa itu najis, hadas. Hadas itu keadaan atau kondisi seseorang yang karena keadaan tersebut dia dilarang untuk melakukan beberapa ibadah, gitu aja. Beberapa ibadah. Nah, nanti hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil itu adalah sebuah kondisi yang apabila engkau ingin melaksanakan sholat, maka kondisi tersebut itu harus disolusikan dengan wudhu. Hadas kecil. Jadi hadas kecil itu suatu kondisi atau keadaan yang keadaan kita itu terlarang untuk melaksanakan beberapa ibadah. Yang mana ketika ingin dihilangkan kondisi tersebut, maka solusinya dengan wudhu. Nah, kalau hadas besar, suatu kondisi yang dengan kondisi tersebut seseorang dilarang untuk melakukan beberapa ritual ibadah, yang apabila ingin melaksanakan beberapa ritual ibadah ini, maka diwajibkan mandi. Ya, itu hadas besar. Bisa mendefinisikan itu enggak?
Ya belajarlah definisikan begitu. Nah, begitu. Fal ula mongko utawi toharoh kang awal. Ayat toharotu tegese sesuci anil hadathi saking hadas iku al wudu. Yang pertama adalah wudu. Itu maksudnya. Wahwa utawi wudu bidomil wawi kelawan domah wawe domah wu. Sebab nanti ada wawunya fathah wadu, ada wudu. Kalau wawunya dibaca domah bidomil wawi iku isti'malul ma'i menggunakan air fi a'dha'in ing dalam piro-piro anggota makhsusatin kang den khususake muftatahan hale den kawiti biniyatin kelawan niat. Tulisannya wawu dod wawu hamzah. Wawu yang pertamanya itu dibaca domah wudu. Kalau dibaca domah wudu itu apa? Menggunakan air fi a'dha'in makhsusah, menggunakan air pada beberapa anggota bagian tubuh gitu. Yang diawali dengan niat. Jadi definisi wudu tuh begitu. Wudu apa definisinya? Wudu adalah isti'ma menurut kitab Fathul Mu'in. Wudu itu isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan bin niyah. Yang namanya wudu adalah menggunakan air ya pada beberapa anggota tertentu yang diawali dengan niat. Nah, itu namanya apa? Wudu. Sementara wabi fathiha lan utawi wudu kelawan fathah wawu ikuma perkara yutawadhu kang den gawe wudu opo bihi kelawan ma. Sementara kalau misalnya wawunya dibaca fathah wadu'in. Apa wadu'in? Kalau wudu kan tadi isti'malul ma'i fi a'dha'in mahsusah muftatahan bin niyah. Itu definisi daripada wudu. Tapi kalau wawunya diharokati fathah wadu, maka artinya adalah mayutawadhu bih, sesuatu yang dijadikan alat wudu. Apa? Air, debu. Air, debu adalah alat wudu. Alat wudu bahasa Arabnya wadu. Kegiatan wudu dari niat ya sampai cuci kaki namanya wudu. Jelas? Nah, begitu. Wa kanalan ono opo ibtida wujubihi, kawitane kewajibane wudu iku ma'abtida wujubil maktubati sartane kawitane kewajibane salat wajib Lailatul Isra'i ing dalem wengine Isra Mi'raj. Lalu kapankah wudu itu mulai diwajibkan? Sejak kapan? Maka wakana ibtida wujubihi, permulaan kewajibannya wudu itu dimulai sejak ibtida wujubil maktubah Lailatul Isra, sama dengan ketika diwajibkannya sholat wajib pada malam berarti tanggal berapa? Nah, tanggal 27 Rajab tuh. Tanggal 27 Rajab tuh. Itu adalah tanggal di mana mulai diwajibkannya sholat dan mulai diwajibkannya jelas begitu? Ya, wasyurutuhu wallahu a'lam.